ketemu lagi Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Sobat sama Sohib Komik, kita di episode keberapa nih Mas Rawanto? Ke-9. Kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas Joint Intelligence Technical Unit. Emang ada? Gimana kok? Emang ada sampai apal? Gokil. Sampai apal dong, gak ada namanya. Wah, tidak mengerjakan PR. Gokil sampai Tidak apa? mengerjakan PR. Baca kagak? Baca sih tapi sampai apal ini. Tapi emang kalau saya nggak heran sama Mas Harwanto kalau bisa apal, karena beliau ini pasti udah tahu sih kita mau bakal bahas apa ya. Cuma beliau ini yang membawa bahan-bahan untuk kita kalibrasi nih otak kita berdua ya kan, yang kagak pernah sinkron ya. Otak kita berdua mau dikalibrasin sama dia yang beli nih 4 buku yang disebut tadi Joint Intelligence ya kan, Tactical Unit ya. Kayak ada di episode 1 deh Mas. Coba. Kita mana nih? Episode 1. 1. Ini episode 4 baru dibuka, belum sempat kita baca. Saya sendiri baru sampai episode 2 nih, G2 ya, G2. Kita akan bahas komik G2 karya dari Haryadi ya. Iya. Kacamata dong. Kita tidak tua, sadar. Nih Mas Harwanto bawa. Iya, karya dari Yuda Negara dan Haryadi. Jadi penggambarnya ini Mas Haryadi. Mas Haryadi. Mas Haryadi kenal nggak, Mas? Saya sebenarnya kalau dibilang kenal enggak. Tahu. Karena saya penggemar karya beliau. Kalau Mas Haryadi itu lebih terkenalnya di komik custom ya kayaknya. Iya, betul. Ya. Tapi nyebutnya kostum kali. Ya? Komik apa gitu. Iya, dia ada kepanjangan. Kayaknya Mas Haryadi seneng yang digigit yang dipanjang-panjang gitu. Dia kayak seneng deh. Saya kebetulan gemar satu komiknya tuh, Riksa cewek antariksa itu. Kemudian nih Mas Harwanto ngasih saya 4 buah yang PR-nya saya baru baca 2 karena bukan masalah apa waktu ya Mas ya, waktu belum sempat. Kita terlalu banyak ini Mas, menghabiskan waktu dengan opor dan ketupat. Betul. Karena kita punya keluarga ya Mas. Jadi sombongnya baru dikaruniai sama Gusti Allah, keluarga aja udah sombong. Ya karena ngeri-ngeri ini Mas. Serius ngeri-ngeri nih. Ini ngeri. Orang-orang yang bekerja di belakang komik G2 ini ngeri-ngeri ya. Boleh dong disebutkan Mas. Editornya udah. Editor in chiefnya mah. Mas Chris Lai. Iya, Mas Chris Lai. Ini saya ya tulisannya gitu, jangan salahin saya. Chris Lee. Coba dong. Tahu kan? Tahu. Tapi banyak mungkin yang belum tahu siapa sih Mas Chris Lee ini. Mas Chris Lee ini kalau di kalangan kita ini salah satu komikus awal-awal komikus generasi yang kerja di luar negeri kali ya. Dia awal saya lupa dia Toys gitu tuh, sempat ngerjain Batgirl. Yang saya ingat Batgirl tuh. Kemudian ngerjain gambar-gambar buat Toys. Saya nggak tahu lupa lini Toysnya apa. Dia sempat, daripada bingung. Coba. Kita langsung Chris Lee Art ya. Kita lihat ya. Kita nih gambar-gambaran nih. Nih Mas Chris Lee. Abis tulisannya gitu LIE. Nih dia nih gambar-gambaran nih. Ih keren banget ya. Oh, ini open image. Sekarang banyak kayak Mas Chris Lee, saya nyebutnya Koh aja ya. Koh. Koh Chris Lee. Saya nyebutnya Mas Chris Lee. Koh Yuda. Ini orang-orang yang Koh juga, Yuda iya, juga. Koh juga. Apakah untuk terus menjadi? Juga ada ini almarhum Koh Andi. Mas Andi. Mas Andi Prayogo almarhum. Apakah untuk menjadi seorang komikus atau publisher sukses harus Cina, Mas? Wah, ini pertanyaan bejat ini. Ini jualan loh. Kan di episode 8 udah di-mention loh Mas Harwanto. Katanya kita jadi marketing sendiri. Ini apakah? Sebentar. Kita bicara mengenai ras Cina ini ya. Bicara mengenai ras Cina, komikus Cina itu kayaknya udah dari zaman dulu deh Mas. Komik Hong Kong. Kagak, kata siapa? Ada lagi. Put on, coba cari. Nih. Langsung kita buktikan berdua. Apakah jadi komikus Cina itu punya kontribusi nggak di dunia komik Indonesia? Apakah komikus Cina punya
nggak kasar kayaknya Cina Mas. Tionghoa. Iya. Komikus Tionghoa punya kontribusi. Kita di lihat dunia komik Indonesia. Yo, kita lihat komik Put On. Komik Put On. Wih, langsung. Sebentar ya, saya mastiin bahwa ini udah Tahun ke-record. Udah ke-record. Ini tahun wis gokil. 1931. Iya kan, betul ya? Nih lihat. Nih saya baca nih, lihat Iya. ya. Pertama kali awal 1931 Indonesia aja belum ada, dia udah ngomik kok. Nih Put On. Put On itu kayak gimana sih Mas gambarnya? Put On adalah komik strip kita jenaka. Komik jenaka, komik Gag. strip, komik gag ya. Iya. Kita lihat nih. Kita lihat nih karyanya nih dari ini Koh. tapi bener Ko. Ya, Ko Wangi. Kowangi. Tapi katanya ada yang bilang komik pertama itu Sri Asih, Mas. Hah? Sri Asih. Loh, saya nggak bilang komik pertama, tapi Oh, maksudnya komikus Cina itu udah dari dulu berkontribusi bikin komik di Indonesia. Di Indonesia kontribusi bangsa Tionghoa nyata adanya Put On. Put On. Iya, Put On. Terus kalau nggak salah yang bikin si Buta juga Cina kayaknya, Mas. Oh, si Buta dari Gua Hantu ya? Kalau nggak salah ya, Coba, nanti kita cek, lihat ya. cek. Si Buta dari Gua Hantu. Siapa coba? Si Buta dari Gua Hantu, kita lihat di Wikipedianya. Komiknya dong. Si Buta dari Gua Ganes TH. Ganes itu kita lihat. Ganes itu siapa namanya? Kontrol C, kita buka. Pak Ganes. Kontrol saya langsung aja ya, Ganes TH ya. Iya. Ganes TH. Wih, Pak, dari struktur mata kan, Pak? Coba dicek namanya siapa. Wih, deh. Siapa? Kita langsung baca nih ya. Tio Buki. Bukan, itu Tio Buki lain lagi, Pak. Lain lagi, Pak. Tiao San. Ternyata kontribusi bangsa Tionghoa di komik Indonesia ada sejak dulu. Filmnya ada 8 Pak ini. Si Buta dari Gua Hantu itu layar lebarnya 8. Bukan 1, bukan 2, 8. Ya kan kayaknya paling banyak kali ya. Film dari komik paling banyak nih Ganes TH kali ya. 8. Makanya kan kayak si Buta ini aura-aura dunia Kang Ao-nya terasa banget. Kang Ao itu apa ya? Apa bahasa Indonesia tuh? Dunia persilatan gitu lah ya. Dunia persilatan. Bener, kayaknya kita seneng banget sama dunia persilatan. Ini tapi bukan komik ya. Kopingho. Terus golok. Jaka Sembung segala macam. Dunia persilatan kayaknya emang laris ya dulu ya tahun 80 ya. Nah, ini balik lagi nih, Mas. Ini. Oh iya, 3 orang yang kita sebutkan tadi tuh Mas Koh Krisli, Koh Yuda, dan Koh almarhum Andik. Ini orang-orang yang 10-15 tahun terakhir ini punya banyak jasa ya di dunia komik Indonesia. Saya nggak tahu ya risetnya. Mereka ini kan sempat bukan sampai sekarang sih ya. Masih bener nggak itu sampai sekarang ya? Mereka ini 3 founder untuk Reon. Betul. Ini buat yang nggak tahu Rion ya, ini saya buka. Ini Rion itu adalah majalah kompilasi komik. Saya nggak tahu ini masih terbit apa enggak ya sampai sekarang ya. Terbit apa enggak ya? Kurang tahu ya. Nanti takutnya nanti penonton kita tolong dong komen-komen. Komen-komen lah kita ini masih terbit apa enggak. Rion ini salah satu mungkin kalau nggak bisa dibilang yang terlama ya. Iya. Dia salah satu yang menjadi tonggak majalah komik. Kalau yang saya ingat itu yang membuat Mas Widi jadi guru akhirnya. Iya. 3 orang ini. Mengubah nasibmu Mas menjadi seorang guru. Iya, karena ternyata komik tidak menguntungkan ya. Karena Shonen, kita boleh sebut gak namanya? Boleh sebut. Shonen apa itu? Shonen Fight akhirnya kalah bersaing dengan Reon. Remu sama Reon. Kita boleh mention dikit ya. Jadi makanya dia dendam sama Cina. Saya baru menyadari ketika jilid ke-5, jilid ke-6 kita kurang Cina, malah pakai editor Jepang. Wah, salah. Strategi marketing yang salah. Pernah tahu Agung Sedayu Group? Gede perumahannya. Karena
Cina. Tuh. Tionghoa. Tionghoa. Agung Sedayu Group ngerti. Indomaret itu di mana-mana. Indomie. Ini udah paling bener. Tangan dingin seorang, sekarang tinggal Mas Yuda Negara Nyoman ya. Tangan dingin beliaulah dari Rion ini membuat komik-komik yang tapi dulu saya nyebutnya pas Rion keluar itu mereka udah merambah loh Mas. Merambah ya. Merambah dunia perfilman loh. Apa tuh kalau boleh? Kodrat. Oh iya. Kodrat ya si yang main saya lupa tuh, yang main udah jadi produser. Oh iya. Udah jadi produser. Oh Yuda ini udah jadi produser, lu jangan main-main, lu mau hina-hina. Siap-siap karir lu nanti dirubah lagi lo. Bukan jadi nih. Oke, ini sebelum kita bahas ini pengetahuan yang menurut saya penting banget ya. Jadi gini. Sebagai sebuah perusahaan mungkin kalian harus bisa mulai memikirkan hal yang teman-teman sobat sama sobat mulai harus kepikiran kayak gini ya, bahwa ekspansi jualan yang lain juga, mikirin yang lain juga, karena kalau ngarepin cuan dari ini berat bos. Betul ya. Ini udah cetak hancur bos ya. Ini nanti kita suatu saat boleh deh undang orang-orang tamu yang kenal banget ya, mungkin Mas Okto Baringbing. Oh bukan Okto, siapa ya? Yang pemasaran tuh siapa Mas siapa? Oh saya tahu, Om Leo Tigor. Oh iya, kita undang Om Leo kali ya kapan-kapan ya. Mungkin kapan-kapan karena kenapa sih kok bisnis komik Indonesia ini susah gitu loh? Paham, bener-bener. Dan Jitu ini kayaknya nggak ada deh Mas di Gramedia, kayaknya nggak masuk deh. Nggak masuk ya, tapi kayaknya nggak masuk nih. Kalau nggak masuk di, saya dapat komik Jitu ini melalui pembelian langsung di Tokopedia mereka. I see. Jadi langsung lebih ke indie. Tapi kalau ini ya ini coba di. Oh nih. Kenapa kok tidak masuk Gramedia? Karena dewasa 21 plus. 21 plus nih ya. Iya, bentar saya cek dan dulu. ini apakah record? Record. Dan angka 21 plus ya ini ketika kita sampai kan udah baca 2 udah episode. Baca. Dan ini bukan peringatan asal gitu loh, bener-bener. Bener. Ini memang harus untuk umur 21 plus ya. Ceritanya juga berat. Adegan-adegannya juga cukup cukup gore. Saya 1-2 sama enggak tanggung-tanggung ya gore. Ada saya satu boleh sebut nggak? Boleh. Ternyata Reon ini membawa misi LGBT. Goblok dimarahin Bang Nyoman, tolong. Kayak Disney, jadi ternyata di dalamnya ada unsur LGBT. Jadi astagfirullahalazim. Saya tadi nggak niat baca ya, astagfirullah. Sadis ini Mas. Bercanda. Sadis. Komiknya benar-benar sadis gitu dari sadis jadi sama romansa karakter-karakter nggak ada yang waras. Karakternya nggak ada yang waras kecuali karakter utama kali ya. Nggak waras juga kan? Oh iya. Nggak waras. Ada satu yang saya mau nyebut tapi sebelumnya kita mau finishing dulu ya. Dulu. Tadi ada yang mau saya sebut nih. Udah gatel di ujung tapi mau saya finishing dulu. Jadi ada kreatif director Mas Andi, kemudian ada editornya itu Gita Juwita dan Esa Pavlichenko nih. Mas Esa yang suka pakai baju perempuan itu yang yang apa? Sailor gitu kan ya. Sailor yang gede. Sailor berbrewok ya. Tapi pakai ini ya, pakai sailor ya, baju terada aneh sih emang. Tapi udahlah. Mas Esa saya enggak ikut. Gitu. Iya gitu. Enggak apa-apa. Bebas ya orang mah, santai, slow. Terus kemudian ingat ya. Terus kemudian ada Mbak Gita Juwita. Saya nggak tahu deh Mbak Gita Juwita. Jadi dulu pernah ada komik nih Mas. Namanya Splash. Jadi Splash ini saya nggak tahu ini Gita yang sama apa enggak. Jadi mudah-mudahan beda ya. Jadi di sini ada komikus judul track sampai enggak sengaja karena reminding banget. Jadi Mbak Gita ini membuat komik judulnya G-Day Out. G-Day Out ini adalah cerita tentang persahabatan dua orang pria. Nih kayak ini nih. Jadi editornya yang satu begitu ya.
Dibully gak sih gue? Enggak ada yang kenal gue ini. Yang mana sih gambarnya? Ini kayak gini-gini nih. Coba deh. Ini Tahun berapa sih Splash ini, Mas? 2000. Ini sebelum masa-masa Reon ya? Belum, sebelum itu. Tahu 2000 berapa? G-Day Out. G-Day Out. Oh. Nggak ada adegan-adegan ini. Nggak ada. Persahabatan. Sayangnya aja yang salah ngerti. Itu kan persahabatan. Tuh, Tahun jadi berapa sih ini, Mas? lupa saya 2000. Splash ini. Saya tuh selalu kagum loh sama Mas Widi nih. Komik-komiknya itu biarpun udah lama nggak ada bercak-bercak kuning atau apa. Saya sembah Mas komik dulu. Ya. Saya sembah jadi. Gimana sih rapi ceritanya? banget. Ini bisa, aduh gila banget deh. Saya sembah. Kualitas komiknya itu masih kayak fresh. Fresh from the oven jadi. Iya, kayak fresh from the oven gitu loh. Nih Gak ada yang lecek, gak ada yang. hati-hati memang saya menjaga dengan Iya, hati-hati. tuh lihat tuh kualitas komiknya. Halaman-halamannya bener-bener itu punya gue Jitu yang keduanya udah. Beda kertas kayaknya Mas itu Iya, bagus ini. Iya. Udah Tapi ada nggak bercak-bercak kuning jamurnya. Padahal itu ada tanda tangannya Mas Haryadi. Oh, iya. Hmm. Kita back lagi nih Iya, kita back ya. ke Jitu. Jadi ini dicurigai ya oleh Mas Widi bahwa karena Mbak Gita ini yang di sini bikin komik-komik nggak sampai sampai persahabatan. Iya, nggak sampai ya Fujoshi kali ya. Iya, Fujoshi lah. Iya, Fujoshi. Persahabatan. Terus akhirnya masuk ke Jitu. Jadi di Jitu ini kalau di recap dikit ya. Jadi pertamanya aja udah mesum banget nih tagline-nya nih. Once you go bad, you can't go back. Itu kayak once you go black, you never go back ya. Tagline bokep ya. Serius gue. mana sih? Ini kan go back kalau di bokep. Once you go bad, Once you go black, you never go back. Itu black. Kacau nih. Enggak bukan. Bercanda. Ingetnya itu doang emang pikiran saya nih. Pikiran lu aja. Iya, maaf. Nah ini Jitu ini ternyata adalah kepanjangan ya dari Mas Haryadi ini punya ini enggak Mas? Sama episode kita yang sebelumnya nih. Nah, kalau kita bahas-bahas. Tadi kan sempat bahas ya kemarin yang di episode ke-8 ya? 8 ya, kita iya. sempat bahas Tentang Mbak Yasmin. Terus Mas Widi juga sempat ngomong kalau komikus cewek itu banyak diperebutkan oleh komikus cowok. Parah. Parah ya? Parah. Nah ini Mas Haryadi apa hubungannya sama Mbak Yasmin? Teman dekat katanya. Teman dekat. Akhirnya sadar kali ya? Iya, salah satunya. Salah satunya sadar. Tapi siapa tahu ini ya. Masih jalan gak sih? Masih kayaknya kali. Berarti belum sadar. Oh iya, kalau sadar pasti mencari pendidikan pekerjaan yang belum sadar kalau harus salah satu yang cari duit. Iya betul, ya salah satu harus cari duit. Jangan ngomik ya, jadi supaya rumah tangga langgeng. Salah. Apa tuh? Mas Haryadi ini kan ikut 3 orang Cina. Oh iya. Duitnya udah kenceng. Ini memang contoh bener nih. Jadi ikut 3 orang Cina. Ya udah paling bener ya kerja sama. Saya inget satu set Mas Pependilia ikut. Bener ikut. Udah paling bener bosku. Siapa Pependilia ini? Ada lah, pokoknya ada. Itu entitas gaib. Entitas gaib. Jadi Jitu ini kita langsung recap aja kali ya di episode pertama. Ini gambar-gambar interiornya ya. Iya. Ini interiornya, ini halaman-halamannya. Ini adalah seorang tokoh utamanya namanya Rudra. Rudra Siapa gitu lah. Rudra siapa yang mengaku ini sebenarnya sih agak sulit juga ya. Kadang saya berpikir bahwa ya ceritanya nggak masuk akal gitu. Tapi kalau mau masuk akal baca buku fisika aja gitu kan. Iya. Karena ada beberapa poin-poin yang saya mau sedikit singgung. Tapi bukan berarti nggak ada plusnya ya. Kita mah cuma ngobrol doang ya Mas Arwanto ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol tipis-tipis aja sebenarnya ya kan. Ada adegan yang recap lah ceritanya si tokoh cowok Rudra ini mempunyai seorang kekasih. Ya. Seorang kekasih yang mereka berdua tidak direstui oleh sang ayahanda. Karena nggak punya duit. Oh.
Cowoknya. Oh, cowoknya nggak punya duit. Cowoknya nggak punya duit. Makanya jangan jadi anak band. jangan jadi anak band. Karena si Rudra ini anak band. Anak band ngakunya ya anak band ya. Cuman saya agak sulit nih Mas. Ada beberapa yang gatel sih, bukan jadi usil nih, mohon maaf ya, bukan saya nyari-nyari kesalahan tapi usil aja. Jadi kan dia ngakunya anak band. Ya walaupun memang bukan ya, sebenarnya itu kan cuman omongan di karakter. Band sih katanya sempat beberapa kali kalau dibaca ceritanya. Iya. Iya. Terus. Nah, dia ngaku pemain bass. Tapi case-nya gitar akustik. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan ada bass akustik ada. Ya kan? Tapi menurut saya ketika dia nyebutin referensi kan dia ketemu sopir taksi atau apa gitu kan di mobil, disebut referensi supir taksinya suka Nirvana, dia suka segala macam. Harusnya sih bukan harusnya ya, biasanya kebanyakan kalau anak band itu bassnya elektrik. Jarang yang akustik. Pengalaman. Gue nggak tahu nih karena bukan dunia gue. Iya kebetulan karena ya tapi kan balik lagi ternyata isinya bukan alat musik ya. Sniper rifle ya kan, tapi itu agak ini aja sih bagi saya, agak off aja karena harusnya menurut saya dari apalagi si supir taksi paham banget tuh, dulu saya juga udah pernah ngeband nih Mas, saya bawain Nirvana gitu, padahal harusnya ngomongin lu bass lu apa gitu. Kok lu bawanya akustik sih gitu. Kalau gue mau lihat dah gitu. Kalau mana nggak sempet kali supir taksinya. Tapi dia sangat perhatian ngeband Mas. Terus nanya juga ya, udah nikah belum Mas? Iya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kan ada bass akustik juga ada kan. Nah, kemudian kita ada satu lagi nih Mas yang seiring perjalanan sang karakter segala macem. Ini yang saya ada adegan di mana ketika dia mau nge-sniper. Jadi ada kasus di mana dia harus membunuh beberapa orang naik motor gitu. Beberapa orang yang pemotor. Di episode 1 ya? Di episode 1 biar saya bukain dulu adegan yang mana. Nih adegan pemotor. Ini interiornya ya, sedikit diintipin interiornya. Jadi ada pemotor nih di sniping nih sama si karakter Rudra. Jadi ceritanya itu di episode 1 tentang si Rudra dengan masa lalunya dengan si Ingrid. Kemudian dia akhirnya karena percintaannya gagal, akhirnya jadi seorang pembunuh bayaran. Betul. Nah, ketika jadi seorang pembunuh bayaran ini ada satu event diselenggarakan oleh satu organisasi. Anggap saja klub pembunuh bayaran Indonesia lah gitu. Nah ini jadi mereka bikin perjudian. Betul. Dengan ngebunuhin orang-orang yang lagi balap liar. Siapa ya? Ada 4 penembak sniper ya Kak? Kalau nggak salah ada 4. Iya, ada 4 penembak sniper yang istilahnya diperlombakan siapa yang lebih banyak dapat poin. Betul. Dengan poinnya itu dengan cara menembak kepala para pembalap liar. Jadi buat nguji keterampilan. Nah, ternyata pas salah satunya ketika helmnya terbuka atau terlepas, wajahnya terlihat. Dan itu adalah si pacarnya Rudra. Ternyata salah, bacanya kurang detail. Bukan ya? Bukan. Nah, kalau dari sisi saya kan ditembak tuh. Iya. Der! Itu halusinasinya si Rudra aja. Kalau saya nih walaupun halusinasi setelah ditembak, dia menurut saya nih. Ya saya turun lah. Iya. Minimal ngecek. Anggap aja sayangku manis gue. Ini enggak. Ya udah. Ketembak. Teman-temannya ditembak. Terus habis itu cerita berjalan. Enggak toh, dia langsung nembak. Yang nembak penembak ditembak. Terus habis itu cerita berjalan. Tolonglah. Berikanlah satu kesempatan si karakter itu, cewek kenapa ketembak ya tadi, gue mau ngecek dulu ya, mohon maaf. Dia turun minimal ya. Ini kurang cinta kayaknya Mas. Menurut saya loh ya. Tapi reaksinya wajar sih ya menurut saya Mas. Reaksinya wajar ya? Reaksinya wajar karena dia langsung marah kan, langsung nembak. Betul. Ya. Ini saya bilang karena sama-sama Cina nih. Terus saya juga gak mau membahayakan karir saya. Ini adalah saya ingin sekali membela ras saya.
Enggak. Bercanda ya, ini bercanda ya, ini semua bercanda ya. Ini yang ganjel tadi kan. Oke. Sekarang kita bahas yang nggak ganjelnya apa? Poin plusnya lah, poin plus. Boleh. Dari saya apa? Dari senjenengan lah. Oke. Ada beberapa poin plus yang menurut saya worth it buat disampaikan. Yang ada dua, kalau nggak salah ada dua. Kalau yang pertama adalah poin plusnya adalah saya mau salut dulu nih, terima kasih dulu buat desainer grafisnya nih Mas. Graphic desainernya Mas Andika Hartawan. Mas Andika Hartawan ini kenapa? Karena beberapa balon katanya, jadi saya tuh orang setiap episode kayaknya berubah deh Mas. Oh berubah ya? Nah, coba saya episode 1, episode 2-nya Mas Andika lagi bukan? Graphic design. Oh iya beda-beda dong. Iya. Wah. Yang keempat ini udah berubah lagi. beda-beda Monica Santosa. Oke. Jadi saya suka banget nih sih sebenarnya yang di buku 1 ya, kebetulan buku 1. Jadi balon katanya, word balloonnya dia itu masuk di dalam kotak ya, walaupun beberapa enggak ya. Tapi saya senang nih, saya tunjukin langsung ya. Ini dia rapi nih. Jadi kayak balon kata ada beberapa balon kata di nih kayak gini nih, ada yang rapi banget nih. Jadi di dalam kotak walaupun ada yang di luar-luar. Tapi ini masalah selera sih. Ini kita udah nggak menemukan lagi balon dialog yang vertikal Mas. Oh ini emang pro kayaknya. Iya, udah beda banget ya kayaknya. Levelnya udah gila sih ini. Kalau aku bilang udah gila sih ini komik ini Mas. Sama satu lagi saya mau nyebutin sound effect-nya. Tapi minimal di buku 1 ya. Jadi saya terkesima sama sound effect-nya. Jadi bukan teks yang diketik doang Mas. Oh iya. Jadi hurufnya digambar ya. Digambar ya. Ditulis, walaupun itu font ya, tapi dia gede kecil. Cakep banget sih, parah sih. Parah. Jadi ngikutin apa ya? Kita juga ada beberapa yang seolah saya nggak tahu ini aslinya gimana, saya nggak tahu. Ini enak banget nih kayak ini nih. Duar ini nih enak banget. Jadi nih. Iya. Balon sound effect-nya tuh asik. Nothing, saya nggak komplain, cuman ya balik lagi ya, ini masalah selera. Beberapa gambar sih agak menurut saya kosong, tapi ya udah. Saya baca sih sampai episode 3 dan develop karakternya cukup di develop banget gitu. Jadi kayaknya Mas Yuda sebagai Ko Yuda ini nulisnya bener-bener gitu loh. Karena kayaknya menurut saya balik lagi kita di episode berikutnya udah mention ya kayaknya karena komiknya hitam putih kali ya. Jadi dia bisa tebel dan cukup punya waktu untuk develop. Iya, walaupun ada beberapa. Kalau saya ganjel tuh malah ketika si Rudra mengaku kalau dia seorang pembunuh untuk bisa beli rumah. Itu kayak konyol banget gitu loh kalau buat saya loh Mas ya. Harusnya kan secara nggak sengaja ditemukan kalau si Rudra ini pembunuh baru bisa beli atau nggak jujur amat lah. Iya. Masa segampang itu ngaku. Ceweknya percaya lagi. Iya. Gue pembunuh. Gue beli rumah di Agung Sedayu dari pembunuh. Mendingan kerja sama Agung Sedayu terus wah saya gusur-gusurin orang. Astagfirullahaladzim Mas, kamu jahat sekali. Udah kelar ya masalah ya. Aku tidak ingin kamu bekerja di Agung Sedayu menggusur-gusur, astagfirullah gitu. Nih aku seorang pembunuh. Hah? Oke, dah. Oh iya nggak apa-apa sih. Iya. Padahal tapi ada beberapa scene yang juga perpindahannya kok asik banget. Ketika si Rudra sama naik taksi itu dengan sopir taksi terus dia jelasin jangan sampai Mas tuh nikah sama yang bencong di sebelah. Iya. Dan itu langsung adegannya masuk ke si Banci yang si Banci ini kita nyebutnya jangan Banci Mas, apa itu? Transgender. Iya, transgender yang namanya Veronica ya. Iya, dia juga seorang pembunuh bayaran kan. Nih. Jadi antar scene-nya itu enak banget gitu loh. Ini Veronica-nya nih karakternya. Menurutku asik sih Mas. Ini tukmir taksi yang tadi dibicarain, ini bencong pertama, ini karakter Veronica-nya yang ternyata dia adalah karakter pembunuh bayaran. Salah satu pembunuh bayaran dari yang 4 orang tadi nih. Itu wah. Itu asik ya masuknya. Itu masuknya asik gitu. Semuanya kayaknya semua rata-rata masuknya asik kok. Enak. Cliffhanger enak Mas. Jadi nggak terasa karakter yang tiba-tiba muncul terus punya peran cukup besar, nggak, semua di develop cukup bagus sih untuk. Wahai para teman-teman komikus, kalau mau ngedevelop karakter tuh yang banyak ya bukunya nih ini bener nih. Maksudnya janganlah tiba-tiba kalian narasiin ya.
dia adalah seorang petinju yang sering berlatih, jadi jago. Aduh, tolonglah gitu. Ini segini nih. Ini developnya aja satu buku sendiri ya Mas Rudra. Rudra ini adalah satu buku sendiri nih Rudra. Kemudian saya baru baca nomor 2, ini adalah karakter yang lain. Ada buat kalian yang seneng sama Mortal Kombat. bukan, seneng sama percintaan wanita, persahabatan 2 orang wanita ada di sini. Yuri ya, ada yang suka Yuri ada di sini Yuri. Tapi enggak Yuri sembarang Yuri. Ada ceritanya, ada jalinan kasihnya, walaupun tipis banget ya, tapi ada. Enak banget. Ini develop karakternya, wah parah sih. Saya belum sempat 3 atau 4. Kayaknya Mas Yuda ini kayaknya suka sama karya komikus mangaka yang sadis-sadis juga gitu loh Mas. Apa ya judulnya? Sempat dibuat filmnya juga sih. Oh gitu. Apa ya? Itu ada karakter yang mulutnya sobek gini. Ingat gak? Oh saya apa ya filmnya judulnya? Oh ya ngomongin karakternya juga enggak, ini yang gokil tuh. Ini yang dia setiap habis ngebunuh terus nangis, karakternya ingat gak? Nggak tahu. Wah itu sadis banget juga Mas. Yang ada salah satu karakter cewek nipelnya dipotong pakai pisau. Terus penjahatnya sendiri tuh mulutnya sobek banget, terus dikasih peniti-peniti begini. Apa ya judulnya? Ingat gak? Gak inget. Kalau boleh tahu tuh One apa ya coba ya? Sumonggo. Sulit. Nanti ya kita keterbatasan umur. Jadi gua gampang lupa. Kayaknya ini juga ada karakter yang mukanya kebelah begini. Iya. Kan? Oh ya karakternya unik-unik ya Mas ya. Karakternya unik-unik dan sakit jiwa semua. Ada yang tangannya 4 terus. Oh iya ini mentalnya Mas. 21 ya. Plus, ini 21 ini plus bukan ya. Angka pajangan bener-bener. Bukan angka pajangan nih bener-bener karena ini saya bacain ya. Cerita dalam komik ini mengandung adegan berdarah, penyiksaan, kekerasan yang berlebihan, bahasa kasar, humor dewasa, teori politik, konspirasi, penggunaan rokok dan miras, tidak dianjurkan untuk dibaca anak-anak di bawah umur. Ini real semuanya ada ya? Iya. Semuanya ada, kayaknya nih good job sih ya. Kalau dari Mas Harwanto sendiri? Iya, itu udah di levelnya udah bukan, kalau buat saya jauh banget Mas, levelnya di atas saya. Iya sih. Gambarnya juga enak banget. Beda banget sama Mas Haryadi yang di kostum. Iya, beda. Ini bukan cuma komik yang ngandalin perspektif, gambar-gambar kota. Tai. Kita bareng-bareng kita ngomongnya tai. Emang kenapa? Mana? Lo kenapa? Nggak jelas emang teman kita satu ini emang. Ngapain gambar kota gitu? Ngapain ngabisin waktu? Ngabisin waktu. Jadi kagak, jadinya lama. Ini loh 4 buku. Dibayar lagi sama Mas Nyoman ya. Enggak tahu ya. Dibayar ya. Oke, sebelum kita ada satu lagi yang saya mau kasih tahu, ini kita langsung konfirmasi aja sama Mas Harwanto ya. Jadi sebelum kita menamatkan episode kita nomor 9 ya. Saya mau nanya, ini kalau nggak salah saya lupa ya, saya nyelipin. Jadi ada kartu Certificate of Authenticity. Iya. Gua ambil. Jadi ternyata komik ini itu hanya dicetak 100. Enggak, salah. Itu saya dapatkan kalau nggak salah di komik nomor 2. Jadi dia yang special cover, itu yang ini special cover. Oh, buku komiknya dengan Ini yang special cover yang dicetak cuma 100. Cuma 100 ini adalah special cover ya? Iya, special cover. Cover yang lain jelek apa gimana? Cover yang lain nggak jelek. Biasa aja gitu. Nggak jelek tapi dibayarkan lebih murah kali. Oh iya. Ini Chrisley. Sorry. Habis tulisannya gitu. Dulu saya bacanya Lay melulu. Enggak, semua orang Cina tukang bohong. Tolonglah. Ya. Wah sulit nih. Oke. Jadi ternyata ada salah satu gimmick mereka, yaitu cover special edition yang digambar sendiri oleh sang 3 orang founder itu, yaitu Mas Chrisley. Ini covernya. Jadi di sini dong. Nah, nih ini covernya. Jadi kalau ada yang cuma 100 ya. Cuma 100. Ada 100. Dapat certificate of authenticity. Jadi worth it sih, ini parah.
Gue udah males sih sebenarnya gimmick-gimmick begitu. Nanti kayak temen gue juga ada yang bikin komik-komik gambar bangunan-bangunan begitu. Tolol. Cuma jual 10. Tolol temennya. Kata gue pernah denger tuh katanya biar menjaga ini apa eksklusif tai. Dia jual 100 juga. Gak jelas emang. Aslinya coba karena nggak yakin aja bisa laku lebih dari 10. Tolonglah, jangan jujur-jujur amat. Tapi kalau Chris ini lebih lah pasti. Pasti. Ini real ini. Emang si Widi. Inilah akibatnya jika kalian tidak mengomik sebagai pegangan hidup ya. Sengaja. Kayaknya nggak laku dah. Oke, demikian kayaknya nih episode kita yang ke-9. Oh iya. Skor lagi dong, skor. Kita nggak pernah ngasih skor. Oh iya, nggak pernah ngasih skor. Sekarang kita mulai. 1 sampai berapa nih? 1 sampai 10? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Saya nih ya. Iya. 8. Gue sih pengen ngasih nilai 8 juga. Tapi siapa tahu kalau saya kasih nilai 9 nanti bisa dikasih kerjaan. Tolong lah. Nah, gue pernah dikasih kerjaan sama Chrisley tahu. Oh gitu, coloring. Enggak, gambar. komik. Ih, Sampai tamat juga. ini 7 ya. Enggak bercanda. Enggak boleh menutup pintu rezeki itu kata-kata. Enggak boleh ya Mas Kris. Jangan ini boleh lah order jangan. Enggak boleh tuh di ini enggak boleh. Tapi enggak secara langsung. Oh, siap. Oke. Jadi dari saya ya 8 aja. 8. Tapi jarang loh komik Indonesia 8, Mas. Jarang. Dan ini kalau dibikin film kayak asik banget. Ini kayaknya asik banget. Pas banget nih. Pas banget. Minimal buku 1 maksudnya kenapa saya bilang minimal buku 1? Karena buku 2 udah karakternya udah unik ya, mungkin dengan CGI segala macam. Tapi kalau di buku 1 visible banget. Iya. Parah, visible banget. Sangat memungkinkan kalau di buku 1. Kayaknya ya ini menjanjikan action. Iya komiknya satu lagi terakhir dah. Ini karakter action banget. Action banget. Oh iya, action banget. Actionnya juga ngalir. Flow-nya asik. Nendang segala macam. Iya, semua asik. Wow, ini harus ditunjukin kayaknya nih. Dikit aja. Nih. Karakternya mirip-mirip Golgo, Mas. Golgo. Saya malah karakternya kayak Planetes gambarnya. Coba deh, Golgo 13. Golgo ya. Si Rudra itu ya juga pembunuh profesional. Wes, Mirip. Hoi. Mirip dia yang inget dia bukan saya. Mirip. Pembunuh bayaran juga si Gogo ini. Ini komik legend loh, Mas. Oh gitu. Iya, harus baca. Iya, harus baca. Oke, thank you, kita udah di episode ke-9. Aduh. Capek saya. Ada satu lagi ini. Berat ya, Pur. Gue berat beneran gue bahasnya gini, gue takut banget. Parah emang. Parah. Kita ketemu lagi di episode nanti ya ke-10 ya. Iya. Karena kita hari ini di Stinking Bean kita mau take 3 episode langsung. Oke, akhir kata kita akan selalu. Saudara kembarmu ya, Mas? Mirip rambutnya. Kita manggilin akhirnya Upin bertemu Ipin. Tunggu episode 10 ya, bukan tunggu episode 10. Oke, kita nggak akan panjang lebar lagi. Kita akan selalu mengingatkan kalian untuk jangan jadi komikus.